Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Galatia, pasalnya yang pertama. Saya buka aja di sini. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Di malam hari ini kembali kami bisa berkumpul di rumah kudus Tuhan, dan saudari yang bisa mengikuti melalui Zoom, untuk kami boleh bersama-sama akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam kelas bedah belajar doktrin Alkitabiah ini. Tuhan, kami sangat bersyukur di malam ini kami juga akan melihat satu gerakan yang terdapat di dalam dunia kekristenan yang disebut sebagai Shincheonji, sebuah sekte yang mengajarkan banyak hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan firman. Bantu kami Tuhan untuk mengerti, agar kami ya Tuhan bisa waspada dan juga memperingatkan orang-orang di sekitar kami bahwa sungguh ya Tuhan, Injil yang lain telah diberitakan dan kami harus sungguh-sungguh waspada agar kami Tuhan jangan tersesat di dalamnya. Kasihan dan tolong kami saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu sungguh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan mampukan kami untuk bisa waspada terhadap gerakan ini. Kami memohon agar Tuhan ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, bahkan dengan hati yang telah Engkau sucikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam hari ini kita akan melihat mengenai Shincheonji, satu sekte atau aliran yang terdapat di dalam kekristenan yang akhir-akhir ini begitu kedengaran karena mereka begitu gencar melakukan perekrutan, mencari orang-orang yang bisa mereka rekrut untuk mereka bisa bawa ke dalam organisasi mereka dan bahkan menjadi alat mereka atau orang yang akan pergi menyebarkan ajaran mereka. Dan ini menjadi sangat berbahaya karena bukan hanya mereka menargetkan orang Kristen awam, orang Kristen biasa, tapi juga mereka menargetkan para hamba Tuhan. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang dihubungi, ditelepon, dan tidak sedikit yang ikut. Dalam beberapa cerita yang kita dengar dari orang-orang bahwa ada para hamba Tuhan yang ikut bekerja sama dengan kelompok Shincheonji. Tidak sedikit juga orang Kristen yang mengalami. Dan ini bukan hanya menyusahkan dalam artian menyusahkan sebagai sebuah ajaran baru, tetapi juga menyusahkan secara kehidupan sosial. Saya kemarin dihubungi oleh seorang yang tinggal di luar Batam. Dia
mengatakan bahwa suaminya ikut Shin Cheonji. Dan dengan suaminya ikut Shin Cheonji, suaminya mulai berpikir hal-hal yang aneh dan bahkan menjauhkan diri dari keluarga. Ada juga yang di satu orang istrinya yang ikut Shin Cheonji. Ketika istrinya ikut Shin Cheonji, istrinya sibuk hari-hari ikut Zoom. Zoom karena mereka mendoktrinisasi orang yang ada di Indonesia melalui Zoom. Pembelajaran Alkitab gratis. Mereka juga buat di sosial media seperti di Facebook, di Instagram, advertisement atau mereka menawarkan kelas belajar Alkitab gratis. Jadi mereka sibuk di sana dan tidak lagi peduli dengan kehidupan keluarga, dan tidak peduli lagi dengan suaminya. Hal ini terjadi karena nanti kita akan lihat ada salah satu doktrin mereka yang sangat berbahaya, yang membuat orang yang ikut Shin Cheonji itu akan meninggalkan, memisahkan diri dari orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga mereka sendiri. Oke, kita akan melihat itu nanti. Nah, malam hari ini kita tidak akan melihat begitu banyak hal karena mengenai Shin Cheonji ini semakin saya pelajari sebenarnya begitu banyak hal yang mereka sampaikan di dalamnya, dan kita tidak perlu mengikuti kelas mereka. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang Shin Cheonji, terkadang mereka bilang, "Oh, kamu hanya dengar dari luar, kamu tidak dengar langsung dari kami. Karena kamu tidak dengar langsung dari kami, maka itu tidak valid. Kamu ikut ada juga kelas kami." Hati-hati dengan kata-kata seperti ini, karena ini hanya bermaksud supaya kamu ikut kelas mereka dulu dan mereka mulai mencuci otakmu dulu, ya. Karena pasti di awal-awal mereka tidak akan membicarakan secara langsung tentang ajaran mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita tidak perlu untuk pergi ikut kelas mereka untuk tahu apa ajaran mereka, karena mereka mempunyai websitenya. Jadi apa yang saya akan sampaikan di malam hari ini terdapat di dalam website mereka, shincheonji.org. Itu adalah website resmi mereka. Di sana terdapat sejarah mereka, dan juga kita mau katakan tidak mereka tuliskan di sana atau paparkan di sana poin demi poin daripada ajaran mereka, tapi banyak artikel di sana yang membahas tentang ajaran-ajaran yang mereka percaya. Oke. Dan saya tidak akan membawa semuanya juga malam hari ini, karena kalau saya bawa kita tidak akan sampai waktu. Tapi apa yang saya bawa malam hari ini akan cukup bagi kita untuk menilai, apakah gerakan yang satu ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan dengan apa yang saya bawa malam hari ini, saya berharap kita bisa melihat bahwa gerakan Shin Cheonji ini sungguh bukan gerakan kekristenan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, kita mulai dengan sejarah dan namanya. Sejarah dan nama. Jadi gerakan Shin Cheonji itu dimulai sebenarnya sudah jauh-jauh hari, di tahun 1984. Jadi ini bukan sebuah gerakan baru. Ini kalau kita mau katakan bukan gerakan tahun 2000-an, tapi bahkan 1984. Oke. Dan pada saat itu didaftarkan dengan keanggotaan sebesar 150.000 orang. Dan sekarang tentu bukan hanya 150.000 orang lagi, tetapi sangat banyak, meluas begitu banyak. Nah, sejak itu gerakan ini telah melebarkan sayapnya, termasuk di Singapura, Australia, dan sekarang di Indonesia. Nah, saya berbicara tentang dua negara yang dekat dengan kita. Tentu ini adalah sebuah gerakan yang berasal dari Korea Selatan, dan mereka bahkan sampai ke Eropa, Amerika. Mereka juga membangun di sana. Dan bukan hanya atas nama Shin Cheonji, nanti kita akan lihat ada organisasi-organisasi lainnya yang dimana mereka masuk ke dalam kehidupan sosial umat manusia. Pemimpin sekte ini adalah seorang Korea bernama Lee Man-hee. Di sana fotonya, ini dia sudah cukup tua sekarang. Lee Man-hee. Kita bisa lihat fotonya di sana. Oke, jadi Lee Man-hee, Opa Lee Man-hee, ada yang panggil dia Opa Lee Man-hee. Jadi Lee Man-hee adalah seorang dari Korea Selatan, dan dia adalah pemimpin daripada gerakan ini atau sekte ini. Nah, Shin Cheonji sendiri adalah singkatan dari aksara Chinese, aksara dalam bahasa Tionghoa,
yaitu Shincheon Shinji. Ya, Shincheon Shinji. Yang artinya langit dan bumi yang baru. Nah, kita tidak asing dengan istilah ini kan, langit dan bumi yang baru. Ya, istilah yang kita dapat di dalam kitab Wahyu. Dan kita akan melihat bahwa ajaran mereka sangat-sangat berkaitan dengan ajaran mengenai akhir zaman. Itu ajaran yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Oke. Jadi mereka mengklaim bahwa Shincheon Ji adalah artinya langit dan bumi yang baru, dan itu artinya kemah yang baru dan umat yang baru. Jadi sama seperti sekte-sekte lainnya yang pernah ada dalam dunia kekristenan, selalu mengklaim bahwa mereka adalah umat yang baru. Kumpulan umat yang baru yang akan menjadi umat pilihan. Nah, itu. Tentu mereka mengutip Alkitab. Nanti kita akan lihat beberapa ayat Alkitab yang mereka kutip dan kita lihat apakah benar sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, sama seperti Musa membangun sebuah kemah di bumi sesuai dengan gambaran dari sorga yang ditunjukkan oleh Allah, gembala yang dijanjikan mendirikan Shincheonji di bumi ini pada hari ini setelah melihat kerajaan sorga di dalam dunia roh. Jadi ada seorang yang disebut sebagai gembala yang dijanjikan. Nanti kita akan lihat siapa ini gembala yang dijanjikan ini. Dan dia mendirikan Shincheonji karena dia melihat kerajaan sorga di dalam dunia roh. Oke. Nah, kita juga akan melihat lebih jelas nanti mengenai apa maksudnya ini. Dan ini adalah kerajaan Allah yang diciptakan di bumi ini sebagaimana digenapi di sorga. Oke. Kembali ini semua saya ambil, saya terjemahkan langsung dari shincheonji.org. Oke. Jadi kalau ada yang mau lihat sumber aslinya boleh di sana dalam bahasa Inggris. Oke, shincheonji.org. Jadi saya terjemahkan. Dan beberapa nanti saya kutip langsung dalam bahasa Inggris supaya tidak menjadi sebuah pertanyaan apakah ini benar apa yang mereka katakan. Oke. Nah, mereka juga mengklaim bahwa sesuai dengan namanya bahwa ini adalah gereja Yesus, maka Tuhan atas bait suci Shincheonji ini adalah Yesus. Jadi mereka katakan bahwa walaupun pemimpinnya adalah Lee Man-hee, tetap ini adalah gereja Yesus. Nah, di sini adalah letak di mana orang bisa begitu tertipu. Karena mereka tetap mengatakan bahwa ini adalah bait sucinya Yesus. Pemimpinnya adalah Tuhan Yesus. Okay. Gereja Yesus. Ini adalah gereja Yesus. Jadi kalau ini adalah gereja Yesus, harusnya ini benar, ya kan? Tapi kita tidak selesai hanya dari sekedar nama. Tuhan Yesus katakan banyak akan orang berkata bahwa atau bahkan memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Begitu banyak yang bernama Yesus di dalam sejarah kekristenan, begitu banyak orang mengakui Yesus. Yang dulu pernah saya bahas juga mengenai gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, itu Yesus juga, tapi itu bahkan Yesus perempuan. Lebih ngeri lagi. Yesus perempuan. Jadi boleh bawa nama Tuhan Yesus, tapi belum tentu itu benar. Oke, kita lihat dari apa yang mereka ajarkan. Nah, tadi mereka singgung tentang bait suci. Nah, mereka sebut itu sebagai bait suci kemah kesaksian. Oke. Nah, bait suci kemah kesaksian artinya bahwa ini adalah sebuah kemah yang memberikan kesaksian akan penggenapan secara jasmani akan wahyu yang telah dilihat dan didengar. Oke, adanya penggenapan secara jasmani akan wahyu. Wahyu di sini nanti kita lihat bahwa wahyu bukan wahyu baru, bukan. Tapi wahyu yang betul-betul terdapat dalam kitab Wahyu. Yang telah dilihat dan didengar. Dilihat dan didengar oleh siapa? Nanti kita akan lihat. Ini bukan hanya dilihat dan didengar oleh Rasul Yohanes, tapi dilihat dan didengar oleh Lee Man-hee. Mereka sebut bait suci, artinya ini adalah sebuah rumah suci di mana orang-orang kudus menyembah Allah. Bait suci kemah kesaksian adalah sebuah bait suci yang dijanjikan di mana semua bangsa yang telah dipulihkan datang untuk beribadah. Nah, jadi kedengaran sampai di sini mungkin kita katakan, wow, sebuah gereja yang baik, ya kan? Sebuah gereja yang disebut sebagai bait suci di mana orang-orang kudus berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Kita juga kan mengklaim seperti itu juga, ya kan? Kita kan gereja juga mengklaim bahwa kita adalah gereja di mana umat Tuhan, orang-orang kudus berkumpul dan beribadah kepada Tuhan.
Lalu salahnya di mana? Nah, kita lanjutkan apa yang mereka sampaikan di dalam website mereka, logo Shincheonji. Artinya mereka mempunyai logo mereka. Yang seperti terlihat dalam Wahyu 4 dan 21, emblem tahta Shincheonji adalah sebuah tanda sorgawi yang menyimbolkan kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga rohani ke langit dan bumi yang baru. Nah, kita perhatikan di sini. Dia bilang bahwa ada kota Yerusalem yang baru. Dan kota Yerusalem yang baru ini turun dari sorga ke langit dan bumi yang baru. Nah, ini adalah permainan kata. Ingat, apa itu langit dan bumi yang baru bagi mereka? Apa langit dan bumi yang baru bagi mereka? Shincheonji. Jadi di Shincheonji ada kota Yerusalem yang baru. Ini kota Yerusalem itu bukan di Israel sana, bukan. Kota Yerusalem yang baru ada di Shincheonji. Dan nanti ada kaitannya dengan warga 144.000 orang yang ada dalam kitab Wahyu yang menjadi warga daripada kota ini. Dan mereka adalah Shincheonji. Makanya berkatakan ini adalah sebuah emblem yang menyatakan bahwa Allah dan tahtanya telah turun atas, bukan atau di sini, sorry typo error, atas Shincheonji. Jadi Allah dan tahtanya telah turun atas Shincheonji dan diciptakan sesuai dengan gambaran dari sorga, dan saat ini telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran. Ini nomor pendaftarannya 420018773. Itu mereka tulis dalam website mereka. Oke. Jadi itu sedikit hal mengenai apa mereka, bagaimana mereka mengungkapkan tentang siapa mereka. Siapa itu Shincheonji, apa itu Shincheonji. Mereka sebut ini sebagai perkumpulan orang-orang yang kudus, yang percaya bahwa Tuhan telah menurunkan bahkan langit dan bumi yang baru secara jasmani ke dalam dunia. Nanti kita akan lihat lebih detail mengenai hal ini. Nah, ini hanya pengantar saja. Nah, kita lihat dulu tentang siapa ini Lee Man-hee, atau apa klaim daripada mereka, bahkan daripada Lee Man-hee sendiri tentang siapa dirinya. Dan dari sini juga kita bisa melihat apakah orang ini adalah orang yang patut kita ikuti, yang patut kita dengarkan ajarannya atau tidak. Siapa dia? Nah, kita tidak akan lihat bagaimana latar belakangnya secara detail, tapi kita lihat bagaimana klaim-klaimnya. Dia mengklaim sebagai the promised pastor dan Yohanes yang baru. Nah, promised pastor artinya gembala yang dijanjikan. Dia adalah gembala yang dijanjikan, dan dia adalah Yohanes yang baru. Dalam banyak ajaran sekte, biasanya ajaran mereka tidak konsisten. Di satu sisi nanti dia bilang bahwa dia adalah malaikat, di satu sisi dia bilang dia adalah Yohanes. Jadi yang mana satu tidak jelas. Semakin saya baca, kadang-kadang saya membaca begitu banyak tulisan mereka, dan kadang-kadang saya bingung, karena lain yang dia bilang di artikel lain yang dia bilang di artikel lain. Karena ini semua berasal dari imajinasi manusia. Imajinasi manusia tidak ada konsistensi di dalamnya. Yang konsisten itu hanya Alkitab, karena itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau imajinasi manusia kelihatan tidak konsisten. Makanya di sini kadang dia sebut dia sebagai gembala yang dijanjikan, kadang dia bilang dia Yohanes yang baru, dan kadang nanti dia akan bilang bahwa dia adalah malaikat. Yang mana satu? Malaikat yang akan membawa berita. Yang mana yang satu? Tidak jelas. Tapi kita lihat bagaimana dia mengklaim hal ini. Dia katakan Lee Man-hee mengklaim dirinya sebagai the promised pastor atau gembala yang dijanjikan dan Yohanes yang baru. Lee mengutip Wahyu 22 ayat 16 untuk menunjukkan hal ini. Dan di sini saya kembali mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang kembali tidak konsisten. Nah, kalau kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Nah, apa yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 16? Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Dan apa dia? Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, dia mengutip ayat ini bukan sedang mengatakan bahwa dia adalah Yesus, bukan. Oke? Dia tidak mengatakan itu. Tapi dari ayat ini dia mengatakan bahwa dia adalah si malaikat. Jadi dia adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, lihat di sini tidak konsistennya dia. Kenapa? Karena di sini kalau dia mengatakan dia adalah malaikat, nah sangat jelas sebenarnya ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Nah, kepada siapa? Siapa mu di sini? Siapa mu? Mu di sini adalah Yohanes. Ya kan? Ini adalah Rasul Yohanes. Jadi dia yang mana? Dia malaikatnya atau dia Rasul Yohanes? Itu. Dan yang kedua, kalau dia katakan dia adalah malaikat di sini, maka malaikat di dalam kitab Wahyu ini bukan sedang memberitakan kepada seluruh umat manusia, bukan. Malaikat di sini secara khusus dia diperintahkan untuk berbicara kepada Yohanes. Jadi kalau dia adalah malaikat itu dia tidak berbicara kepada seluruh dunia, bukan. Dia berbicara kepada Yohanes. Dan kembali Alkitab itu sangat jelas. Dikatakan di sini aku Yesus telah. Apa artinya telah? Berarti sudah terjadi. Sudah terjadi sebelumnya. Bukan sekarang baru terjadi. Setelah Limanhi lahir dan dia besar, lalu baru terjadi di dalam diri Limanhi bahwa dia adalah malaikat yang datang untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini yaitu seluruh kitab Wahyu kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Nah, ini sudah terjadi. Dan ini terjadi kapan? Ketika Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan ini dan menuliskan kitab Wahyu. Jadi kalau sekarang Limanhi mengklaim bahwa dia adalah malaikat ini, lalu kita sedang mengatakan bahwa Alkitab salah. Sementara Alkitab tidak mengatakan hal itu. Okay. Jadi dia mengklaim bahwa dirinya adalah malaikat ini, dan kita lanjutkan apa yang dia bilang lagi. Okay. Dia mengutip Wahyu 22 ayat 16 dan dia katakan, I the messenger of Shincheonji, aku adalah pembawa pesan dari Shincheonji, okay? Dan Shincheonji mereka katakan adalah yang akan mengalahkan. Nah, di sini nanti akan berhubungan dengan apa yang terjadi dalam kitab Wahyu, di mana ada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang akan mengalahkan godaan untuk bersatu dengan antikristus, dan mereka adalah 144.000 orang. Jadi Shincheonji ini adalah orang-orang yang menang. Okay? Aku tidak datang dengan kehendakku sendiri. Okay? Dan aku diutus kepada gereja-gereja di dalam nama Yesus. Jadi dia menggunakan nama Yesus. Jadi dia bilang, aku bukan datang dengan kehendakku sendiri, aku datang karena aku diutus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kembali, dia kutip tadi Wahyu 22 ayat 16. Dia adalah Yesus, kan dibilang mengutus malaikatku. Jadi dia adalah malaikat itu yang diutus. Nah, kembali mengambil satu kalimat itu dan mengambil dia keluar dari konteks. Dan dia katakan bahwa saat ini, sekarang ini, dia katakan sekarang ini adalah waktu waktu untuk mengakhiri masa gereja dan menyaksikan penggenapan dari kitab Wahyu. Jadi dia sedang menyaksikan penggenapan akan kitab Wahyu, dan penggenapannya secara fisik, secara jasmani. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu akan terjadi secara jasmani, dan tentu hanya bagian yang enak-enaknya saja, yaitu langit dan bumi yang baru turun. Yang lain-lain yang murka, yang di mana Tuhan menghancurkan dunia, itu tidak terjadi. Yang terjadi hanya bagian yang enak saja, yaitu langit dan bumi yang baru. Okay.
Dan itu terjadi secara jasmani. Jadi ini bukan main-main. Mereka bukan bilang langit dan bumi yang baru itu nanti ada. Kita adalah kumpulan orang yang akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Tidak. Mereka bilang langit dan bumi yang baru sudah ada. Wah. Kalau langit dan bumi yang baru sudah ada, saya rasa kita tidak sesusah ini hidup, ya kan? Tapi ya mereka akan bilang, ya kenapa kamu sesusah ini? Karena kamu tidak masuk ke dalam Shincheonji. Makanya masuk Shincheonji supaya hidupmu seperti di dalam langit dan bumi yang baru. Oke, selalu saya masukkan di sana juga websitenya shincheonji.org. Oke. Lalu Manhi namanya, dia bersaksi bahwa dia diberikan nama oleh kakeknya, dan arti dari namanya adalah the complete light atau terang yang sempurna. Dan katanya imannya dimulai dengan berdoa bersama kakeknya setiap pagi dan malam, bukan di gereja. Imannya bukan bertumbuh di gereja. Imannya bertumbuh ketika dia berdoa dengan kakeknya, dan bahkan di hari Minggu mereka berdoanya di mana? Di gunung. Dia tidak mau mengatakan secara langsung apa kepercayaan dia waktu kecil, tapi dari apa yang dia katakan ini kita tahu bahwa kemungkinan besar dia bukan orang atau yang lahir di keluarga Kristen. Tapi dia sudah sebut itu iman. Nah ini dari sini kita juga tahu dia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu iman. Iman yang benar adalah iman yang berasal dari kebenaran kitab suci. Iman berasal dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus, Injil Kristus, Alkitab, bukan dari sebuah pertapaan atau apapun yang dilakukan di luar sana. Dan dia sendiri mengatakan dia sebenarnya tidak pernah ke gereja sebelum. Lalu sampai suatu hari dia cerita, kalau kita lanjutkan ceritanya di dalam website mereka, dia katakan bahwa dia pergilah ke sebuah gereja, dan di sana dia melayani beberapa waktu dan kemudian mengalami penganiayaan karena dia memprotes gereja tersebut. Dia memprotes gereja tersebut, dan dia bilang itu adalah gerakan daripada Tuhan untuk memprotes gereja. Lalu dia dianiaya, lalu setelah itu dia keluar dari sana. Lalu beberapa tahun kemudian dia bilang lagi bahwa Tuhan menggerakkan lagi hatinya untuk meminta maaf sama gereja itu. Jadi kemarin Tuhan suruh dia untuk melawan gereja itu. Sekarang Tuhan suruh dia untuk minta maaf sama gereja itu. Dan dari sana kita tahu ini adalah hal yang apa maksudnya. Tapi itu yang dia ceritakan dalam introduksi tentang siapa dirinya. Dan dia berkata bahwa ia bersaksi akan penganiayaan yang ia alami karena imannya. Namun tidak ada menuliskan bahwa iman yang ia maksudkan adalah iman yang ia dapat dari Alkitab. Tidak. Dia hanya punya iman, dan nanti kita tahu apa imannya. Imannya adalah ini: adanya langit dan bumi yang baru. Tentulah orang tidak akan terima. Tentu orang akan mengatakan kepada kamu, dari mana ajaran ini? Tapi dia anggap itu sebagai penganiayaan, bukan sebagai teguran untuk dia bertobat, tapi dia anggap itu sebagai penganiayaan dan bilang ini adalah penganiayaan, aku sedang dianiaya bagi kebenaran firman Tuhan, dan aku akan pegang teguh. Jadi dia katakan tadi. Makanya kemudian dia katakan the physical entity of the one who receive. Jadi dia bilang wujud secara jasmani dari orang atau pribadi yang menerima dan memakan gulungan kitab di dalam kitab Wahyu adalah Yohanes yang baru. Nah ini dia bilang dia adalah Yohanes yang baru. Dan dia adalah the chairman of Shincheonji, pemimpin daripada Shincheonji, dan pemimpin dari Shincheonji tidak lain dan tidak bukan adalah Lee Man-hee. Nah kalau kita membaca Wahyu pasal 10, kita bisa lihat Alkitab kita. Wahyu pasal 10. Apa yang terjadi di sana? Di dalam Wahyu pasal 10 saya bacakan di ayat 1 dan 2 dikatakan, dan aku di sini adalah Yohanes, Rasul Yohanes, melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil dan terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi malaikat ini turun dengan ada gulungan kitab di atas tangannya.
Oke. Dan kalau kita melihat di ayat 8 dikatakan, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Okay? Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Okay? Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah, apa memakan di sini daripada gulungan kitab ini selalu diambil oleh gereja sebagai pengertiannya adalah memahami apa yang dimaksudkan dalam kitab itu. Jadi si Limanhi di sini mengklaim bahwa dia sama seperti Rasul Yohanes. Dia memakan juga gulungan kitab itu. Sehingga apa? Nah, di sini adalah klaim yang sering kita dengar juga dari mereka yang pernah mengikuti kelasnya Shincheonji, yaitu mereka mengklaim bahwa hanya Limanhi ini yang mengerti kitab Wahyu. Kenapa hanya dia? Karena hanya dia yang sama seperti Rasul Yohanes, makan itu gulungan kitab. Jadi hanya dia yang mengerti, hanya dia yang paham. Tapi kembali, ini sudah dilakukan oleh Rasul Yohanes. Nah, kenapa Rasul Yohanes perlu memakan gulungan itu? Karena dia harus mengerti sehingga dia bisa menuliskannya dalam kitab Wahyu. Kan begitu? Untuk apa lagi Limanhi pergi makan? Dan kembali di sini kita melihat inkonsistensi, tidak konsisten. Jadi dia yang mana? Dia Rasul Yohanes yang makan gulungan, atau dia adalah malaikat yang memberitahukan kitab Wahyu? Tadi kan di awal dia katakan bahwa dia adalah malaikat itu yang diutus oleh Yesus. Jadi dia yang mana? Malaikat atau Rasul Yohanes? Atau dia dua-duanya? Wah. Berarti dia bukan manusia. Atau apa dia? Jadi yang mereka katakan, ini yang dia katakan. Oke? Jadi itu juga adalah Yohanes yang baru yang bersaksi, that sounded yang akan meniupkan trompet atau sangkakala yang ketujuh setelah menerima nafas kehidupan dan datang kembali atau bangkit kembali dalam kehidupan. Jadi dia katakan, kalau kita melihat dalam kesaksiannya, dia bilang bahkan dalam penganiayaan dia sampai mati lalu hidup kembali. Wah. Di dalam Alkitab, kalau kita melihat dalam khususnya dalam kitab Wahyu dan juga nubuatan tentang akhir zaman dalam kitab Daniel, hanya ada satu pribadi selain daripada Tuhan Yesus yang dikatakan mati dan hidup kembali. Tahu siapa? Antikristus. Antikristus. Gak ada yang lain yang dikatakan telah mati namun bangkit kembali. Dia bilang dia datang kembali atau hidup kembali. Setelah waktu di mana dua orang yang bersaksi dibunuh dalam kitab Wahyu pasal 11. Nah, ini dia mulai kacau dalam pembahasannya. Tadi dia bilang bahwa dia adalah Rasul Yohanes yang memakan gulungan kitab. Lalu dia sekarang berbicara tentang dua saksi yang mati dalam kitab Wahyu pasal 11. Dan kemudian yang akan menang dalam Wahyu pasal 12. Dan dia adalah pemimpin Shincheonji yang menerima dan memakan gulungan kitab. Jadi kacau sekali. Nah, kalau dia adalah itu, lalu siapa kedua saksi itu? Kalau dalam kitab Wahyu kita tahu ada nanti dua saksi yang datang ke dalam dunia dan mereka bersaksi, bukan hanya bersaksi tapi mereka melakukan mujizat. Ya, siapa mereka ini? Mereka sudah datang atau belum? Lalu kalau mereka belum datang, kenapa langit dan bumi yang baru sudah datang? Dia tidak bisa menjawab itu. Jadi itu adalah klaim-klaimnya yang dia katakan. Lalu kita lanjutkan. Dia dikatakan di sini bahwa dia di sini buku ini digulung atau ditutup rapat, dan itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus menerima itu, membukanya untuk menggenapi mereka. Lalu dia berikan itu kepada Yohanes yang baru melalui seorang malaikat, dan
buku itu diterima oleh si Yohanes yang baru, lalu dia makan masuk ke dalam perutnya. Dia terima, dia makan, dan kemudian si New John ini atau Yohanes yang baru ini menyaksikan akan penggenapan secara jasmani daripada kitab tersebut. Dan dia katakan apa? See it for yourself. Nah, ini sering dia katakan. See it for yourself. Artinya lihat sendiri. Kalau kamu mau tahu, mari datang lihat. Nah, datang. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa untuk ikut kelas mereka dan banyak orang mereka mengiming-imingkan kamu akan dibawa ke Korea. Mau dibawa ke Korea sama Lee Man Hee? Mau? Rindu? Kamu mau nggak ke Korea bareng Oppa Lee Man Hee? Siapa yang suka Korea di sini? K-pop. Iya, drama Korea. Lumayan kan? Siapa tahu perjalanan gratis pulang pergi. Jadi see it for yourself, lihat sendiri. Dan mereka akan bilang apa? Mereka akan bilang bahwa oh lihat saja kami begitu besar. Oh, mereka akan tunjukkan di dalam website mereka tentang graduation mereka, kelulusan daripada para pengikut Shincheonji. Ratusan ribu orang. Jadi mereka nggak mungkin, mereka bilang ini tak mungkin, bukan pekerjaan Tuhan. Nah kembali klaim bahwa kalau besar itu dari Tuhan. Nah itu adalah klaim daripada si iblis. Itu tidak pernah klaim daripada Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus hidup dalam dunia, berapa orang yang percaya kepadanya? Dari 5.000 orang yang makan, Tuhan Yesus kasih makan. Berapa orang yang ikut Tuhan? 0, kosong, ya kan? Semuanya meninggalkan Tuhan. Jadi kalau ada ini adalah salah satu tips, oke? Kalau ada gerakan kekristenan yang mengatakan karena mereka besar maka mereka benar, nah kamu sudah tahu bahwa ini ada sesuatu di dalamnya. Ini bukan ajaran Tuhan. Karena tidak pernah Tuhan ajarkan besar berarti benar. Dalam Alkitab justru kita melihat dalam sejarah Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, selalu kita melihat atau dipertontonkan dengan minoritas ketika mengikut Tuhan, bukan mayoritas. Minoritas. Sama seperti di akhir zaman juga. Tuhan Yesus katakan kan, saking minoritasnya, Tuhan Yesus katakan, akankah kutemukan iman di bumi? Saking minoritas. Jadi jangan membanggakan apa? Jumlah, mayoritas. Itu bukan kehendak Tuhan. Okay? See it for yourself. Okay? Lihat sendiri, pergi ke sana dan lihat, saksikan sendiri. Lalu mereka kata, selama proses hidup yang sulit ia jalani, Lee mengklaim bahwa ia adalah malaikat yang diutus kepada gereja-gereja untuk memberikan kesaksian akan penggenapan wahyu. Dia katakan itu adalah kebenaran yang tidak dapat ditolak. Dia bilang, tidak peduli berapa kali ia membaca Alkitab. Wah, semakin dia baca Alkitab, semakin dia yakini bahwa dia adalah malaikat itu. Jadi kembali, siapa dia? Yohanes atau malaikat? kan ini aja. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti kenapa orang bisa tertipu dengan ajaran yang seperti ini. Tanya aja dulu kepada Lee Man Hee, kamu ini sebenarnya siapa? Yohanes kah atau malaikat? Kalau kamu malaikat, kok kamu nggak bersayap? Enggak ya, enggak. Saya bukan sedang mengajarkan malaikat harus bersayap, oke? Kalau dia malaikat, kenapa dia bisa disentuh, ya kan? Dipegang. Karena istilah malaikat saya tahu, karena mereka selalu menggunakan istilah malaikat artinya adalah yang diutus oleh Allah. Tidak mesti malaikat dalam artian malaikat secara langsung, tapi yang diutus oleh Allah. Tapi kembali, kalau dia mengutip Wahyu 22 ayat 16, dia sedang berbicara tentang malaikat yang asli, yang betul-betul malaikat, bukan sedang manusia yang diutus oleh Allah, bukan. Paham maksud saya? Karena kata malaikat. Kata malaikat dalam bahasa aslinya ini mengandung dua makna. Malaikat artinya pribadi, pribadi malaikat. Seperti ada malaikat Gabriel, ada malaikat Mikael, itu adalah pribadi malaikat. Tapi kata malaikat juga bisa diartikan sebagai yang diutus. Atau bukan yang diutus, tapi pembawa pesan. The messenger, pembawa pesan.
Dan kalau dia diartikan sebagai pembawa pesan, dia juga bisa berbicara tentang manusia. Jadi kalau kita ini diutus untuk membawa pesan, maka kita juga disebut sebagai malaikat dalam artian itu. Jadi ketika dia bilang bahwa dia adalah malaikat, bisa dalam mana? Yang ini atau yang ini? Dia pribadi malaikat sama seperti malaikat Gabriel, atau dia adalah yang pembawa pesan. Okay. Tapi kalau kita berbicara tentang Wahyu pasal 22, yang mana? Harusnya yang pribadi malaikat. Bukan hanya sekedar pembawa pesan, tapi seorang malaikat yang betul-betul malaikat. Kalau dia mengklaim dia adalah malaikat dalam Wahyu 22 ayat 16, maka dia harus menjadi malaikat, bukan manusia. Dia tidak lahir sebagai manusia. Dia turun langsung dari sorga. Nah, itu baru malaikat. Tapi dia bilang itu adalah hal yang jelas bahwa jika ia tidak memberi kesaksian akan apa yang telah ia terima, lihat ini, bergantung kepada dia loh. Kalau dia nggak memberikan kesaksian apa? Pekerjaan Tuhan yang telah dijanjikan dalam Alkitab tidak akan dapat tergenapi. Jadi tergantung sama dia. Kalau dia nggak lakukan, nggak tergenapi. Kalau dia lakukan, baru tergenapi. Hebat dia kan? Lalu dia katakan apa? Yohanes yang baru ini, yang merupakan pemimpin daripada Shincheonji, mengirimkan surat di dalam Wahyu pasal 2 sampai 3. Nah, kembali kacau. Tadi dia adalah Yohanes yang baru, dia berbicara di dalam Wahyu pasal 10. Tapi kemudian dia tarik lagi ke belakang. Dia bilang bahwa dia adalah yang mengirimkan surat dalam Wahyu pasal 2 sampai 3. Dan kemudian went to the throne, bahkan naik ke atas tahta, dia bilang di dalam Wahyu pasal 4. Ini RV di sini Revelation artinya wahyu. Jadi Wahyu pasal 2 sampai 3 dia kirim surat kepada jemaat-jemaat di sana, lalu dia juga adalah yang naik di atas tahta dalam Wahyu pasal 4. Siapa yang kasih surat? Siapa yang naik di atas tahta? Siapa? Kita lihat Wahyu pasal 4. Dari ayat 1 saya baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Dia adalah yang melihat ada orang duduk di atas tahta, atau dia yang ada di atas tahta? Yang mana dia? Segera aku dikuasai oleh Roh, ayat 3, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan ini adalah deskripsi dari Allah. Yang duduk di atas tahta adalah Allah. Kalau dia di sini berbicara tentang dia adalah yang naik, karena dia bilang kan went to the throne, dia adalah yang pergi ke tahta itu. Nah, apa maksudnya? Nah, kemungkinan besar kalau kita mau sedikit berbaik hati dengan dia, kita bilang bahwa kemungkinan besar dia berbicara tentang dia adalah Yohanes yang dibawa untuk melihat tahta itu. Okay. Tapi kembali tetap saja Yohanes yang dimasukkan dalam Wahyu pasal 4 adalah Yohanes, bukan Limanhi. Dikatakan di sini kan Limanhi dipanggil oleh Tuhan dan naik ke atas untuk melihat tahta. Tidak, Yohanes. Dan kenapa harus Limanhi pergi lagi melihat? Yohanes sudah lihat dan sudah tuliskan dalam Alkitab. Kenapa lagi Limanhi harus pergi lihat? Nah itu tadi, supaya ya klaimnya bahwa dia yang mengerti kitab Wahyu bisa valid. Lalu dia katakan dia melihat dan mendengar dan menerima dan memakan kembali the open scroll atau gulungan kitab dalam Wahyu pasal 10. Lalu dia juga berjuang dan dia bisa mengalahkan ada para gembala daripada iblis dalam Wahyu pasal 12, dan dia menerima janji dalam Wahyu pasal 2 sampai 3. Jadi itu adalah Limanhi. Dia adalah seorang
gembala yang dijanjikan, dia adalah seorang yang diutus untuk menyampaikan pesan kitab Wahyu, dan dia adalah Yohanes yang baru, yang akan menyampaikan kepada seluruh umat manusia kebenaran yang terdapat dalam kitab Wahyu. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang nanti kita akan lihat dalam ajaran-ajaran mereka yang cukup menyesatkan. Oke. Jadi dari siapa Lee Man-hee? Pertanyaan yang timbul adalah apakah kita merasa dia adalah orang yang layak untuk kita dengarkan, untuk kita ikuti? Tentu saya percaya kita sudah lihat bahwa ini tidak benar. Kalau dia pun benar malaikat yang dikatakan di sana, tidak mungkin benar juga. Karena dia bukan malaikat. Kedua, karena malaikat itu berbicara kepada Rasul Yohanes, bukan berbicara kepada seluruh umat manusia. Kepada Rasul Yohanes, supaya Rasul Yohanes menuliskannya dalam Alkitab. Kalau dia adalah Yohanes, apa perlunya dia menjadi Yohanes lagi? Apa perlunya Tuhan membangkitkan Yohanes yang baru? Apa perlunya? Yohanes yang pertama sudah menuliskan dalam kitab Wahyu, sudah ditulis sana, kita sudah bisa baca, kita sudah bisa pahami. Kenapa harus ada Yohanes yang lain? Selain daripada hanya akan mengajarkan apa yang tidak diajarkan dalam kitab Wahyu. Okay? Dan kita melihat inkonsistensi atau tidak konsistennya segala klaim yang dikatakan dalam sini. Jadi hati-hati dengan orang yang bernama Lee Man-hee. Oke? Kita istirahat 5 menit. Oke? 7:51. Kita istirahat 5 menit. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Nanti kita lanjutkan dengan ajaran-ajaran sesat lainnya yang terdapat dalam Shincheonji. Bagi kita yang ada pertanyaan bisa dipikirkan supaya nanti bisa ditanyakan, supaya kita bisa coba jawab sesuai dengan firman Tuhan. Kita istirahat dulu 5 menit. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat tentang ajaran-ajaran sesat lainnya yang terdapat dalam Shincheonji, dan ini sangat berkaitan dengan doktrin eskatologi. Okay, ajaran-ajaran sesat mereka lainnya sangat berkaitan dengan doktrin eskatologi. Doktrin eskatologi adalah doktrin mengenai akhir zaman. Okay. Mereka mengklaim bahwa hanya dari Shincheonji lah manusia dapat mengerti makna nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam kitab Wahyu. Nah, tadi ingat kenapa? Karena Lee Man-hee adalah malaikat itu, dan dia adalah Yohanes yang baru yang mengerti akan kitab Wahyu dan yang mau mengabarkan, menyatakan, menyaksikannya kepada semua orang. Oke, jadi hanya melalui mereka kita akan bisa mengerti kitab Wahyu. Jadi mereka katakan bahwa Shincheonji has the complete understanding. Jadi Shincheonji mempunyai pengertian atau pemahaman yang sempurna. Yang sempurna tentang segala pewahyuan atau nubuatan-nubuatan yang terdapat di dalam perjanjian yang baru, the New Covenant, dan itu adalah kitab Wahyu, dan juga the physical entities of fulfillment, artinya wujud nyata, wujud jasmani dari penggenapan yang terdapat dalam kitab Wahyu. Jadi mereka yang bisa mengerti, mereka yang bisa memberitahukan kepada kita apa artinya, dan mereka yang bisa memberitahukan kepada kita di mana ini betul-betul terjadi secara fisik, secara jasmani. Oke? Dan apa itu? Pertama, langit dan bumi yang terdapat bait sucinya, yaitu kemah kesaksian di bumi ini. Ini bukan di sorga, bukan langit dan bumi yang baru setelah dunia ini berlalu. Dari situ aja kita tahu kan. Tahu kapan langit dan bumi yang baru akan muncul? Ketika langit dan bumi yang lama ini sudah berlalu, sudah dimusnahkan. Bagaimana mungkin langit dan bumi yang baru ada sebelum langit dan bumi yang ini masih ada? Itu dulu pertanyaan. Tapi mereka bilang, oh enggak, ini dan ini. Kalau mereka bilang secara rohani masih kadang-kadang masuk akal, ya kan? Secara rohani. Tapi mereka bilang di bumi ini, secara fisik, secara jasmani. Lee katakan,
Allah, sang pencipta langit dan bumi, menjanjikan sebelumnya untuk menciptakan Shincheonji. Jadi Tuhan sudah janjikan, Dia akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Ya benar, ada dalam kitab Wahyu kan, Tuhan akan memberikan kita langit dan bumi yang baru. Dan Dia katakan bahwa itulah sebuah bait suci, kemah kesaksian melalui Tuhan Yesus. Ya, Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 15 memberitahukan kepada kita bahwa akan ada langit dan bumi yang baru ini, dan di sana akan ada bait suci, ada kemah kesaksian. Tapi itu nanti, setelah langit dan bumi yang lama ini berlalu. Tapi dia berkata enggak, karena Tuhan telah menciptakan kerajaannya di bumi ini sesuai dengan janjinya. Kita mengucap syukur akan karunia-Nya. Jadi dalam kitab Wahyu dikatakan nanti, dia bilang enggak, sekarang sudah terjadi. Sudah ada langit dan bumi yang baru. Itulah Shincheonji. Dan Shincheonji adalah kerajaan Allah yang Ia dirikan di bumi ini pada hari ini. Sebagaimana kehendaknya tergenapi di sorga, sama seperti di sorga demikian juga di bumi kan. Dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dari hasil 6.000 tahun sejarah dan sebuah bait suci di mana para imam dan orang-orang yang akan selamat berkumpul dalam kepemilikan Tuhan. Jadi di sini mereka yang akan selamat akan berkumpul. Gereja Yesus Shincheonji, bait suci kemah kesaksian, menyaksikan wahyu dan hal-hal yang telah dilihat dan didengar sesuai dengan kehendak Allah dan bekerja untuk memulihkan seluruh dunia. Dari sini kita lihat juga apa maksudnya. Maksudnya adalah langit dan bumi yang baru sudah turun, tapi seolah-olah masih ada prosesnya. Prosesnya harus melalui Shincheonji. Dan proses ini adalah di mana Shincheonji yang akan memulihkan seluruh dunia. Jadi ini langit dan bumi yang baru, atau langit dan bumi ini yang akan ditransformasi. Yang mana? Sederhana sekali sebenarnya menanggapi ajaran-ajaran yang keliru seperti ini. Tapi banyak orang tidak bisa dan tertipu. Dan saya paling kesal karena mendengar bahwa banyak pendeta yang keliru, yang ikut. Terus saya sharingkan di kebaktian kita minggu lalu kan. Ada pendeta bahkan di dalam grup WhatsApp pendeta-pendeta. Ketika ada teman saya yang sharing ke sana, saya nggak ada di grup itu, tapi teman saya ya sharingkan di sana tentang video saya yang mengatakan bahwa Shincheonji adalah sekte sesat. Ada pendeta yang pergi membela Shincheonji. Hai, saya bilang kok bisa? Dari sini saja sudah sangat jelas, begitu mudah untuk melihatnya. Tidak masuk akalnya ajaran mereka. Dalam artikel, jadi ada satu dalam website mereka itu ada bagian saya lupa apa namanya, the word given, atau pokoknya adalah kata-kata yang diberikan gitu. Dan di situ ada berbagai macam artikel. Ini saya akan kutip beberapa saja. Dan salah satu artikelnya berjudul The Differences Between Shincheonji and the Protestant Church. Artinya perbedaan yang terdapat antara Shincheonji dengan gereja Protestan. Oke, apa perbedaannya? Nah, di sana saya kutip beberapa hal. Yang kadang dijelaskan bahwa Shincheonji adalah entitas fisik atau wujud fisik dari Wahyu pasal 21 ayat 1, yaitu bait suci kemah kesaksian, dan adalah entitas fisik dari Wahyu 15 ayat 5. 12 suku Shincheonji adalah entitas fisik dari Wahyu pasal 7. Fakta bahwa nubuat-nubuat Wahyu dan entitas-entitas fisik penggenapannya dicap dan dimeteraikan dalam hati orang-orang di pusat misi adalah kenyataan pemeteraian dalam Wahyu 7. Nah, di sini kita melihat ada beberapa hal. Ya, selain daripada tadi kita tahu bahwa mereka menyebut diri sebagai bait suci atau kemah kesaksian, mereka juga di sini membawa 12 suku. Nah, kita akan melihat lebih detail mengenai ini, yang itu akan menyangkut dengan 144.000 orang. Oke, 12 suku. Dan mereka bilang itu adalah juga Shincheonji. Itu adalah penggenapan dari Wahyu pasal 7. Klaim yang seperti ini. Oke? Dan dia bilang secara sepihak dicap dan dimeteraikan. Oke? Lalu dia bilang bahwa apa yang para nabi telah tuliskan
yang telah dituliskan dalam Perjanjian Lama, itu adalah untuk mempersiapkan untuk pekerjaan ini. Dan itu adalah nubuatan dalam Perjanjian Lama. Dan nubuatan dalam Perjanjian Lama itu untuk Tuhan Yesus yang genapi ketika dia datang pertama kali. Lalu pekerjaan itu lanjut, the work continues, lanjut. Kapan? Di waktu dia datang kembali kedua kali, di mana Tuhan Yesus akan menggenapi pekerjaan di dalam the new covenant. The new covenant ini adalah perjanjian yang baru. Kapan itu? Bukan nanti ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, bukan. Today. Sekarang. Jadi sekarang, bukan nanti. Sekarang Tuhan tengah menggenapi itu. Dan itu terlihat dari adanya 12 suku dan 144.000 orang terpilih. Dan mereka bilang apa? Shincheonji Church of Jesus. Gereja Shincheonji, gereja Yesus Shincheonji, the Temple of the Tabernacle of the Testimony atau bait suci dan juga kemah kesaksian. Dan ke-12 suku yang Allah ciptakan belum pernah ada sebelumnya, ya. Ini baru, ini adalah salah satunya bait suci dan kerajaan Allah yang ada dalam dunia. Ini belum ada sebelumnya, ini sekarang. Ayo, kita adalah 12 suku itu. Dan kedua suku yang telah diciptakan sesuai dengan kehendak Allah akan menyatakan ke seluruh dunia bahwa janji akan sorga hari ini sudah dekat. Itu mungkin cara bicaranya kan, supaya orang menarik, yang tertarik datang. Kita adalah ke-12 suku itu, kita adalah orang-orang itu, kita akan bawa semua orang di dunia untuk masuk ke dalam sorga. Dan dia bilang bahwa God proclaim, Allah menyatakan tentang penciptaan akan pekerjaan yang baru kepada para nabi dalam Perjanjian Lama. Dan itu adalah janji bahwa dia akan menanamkan dua macam benih. Dan dua macam benih ini untuk membuat sebuah perjanjian yang baru. Ingat ini ya, ada dua macam benih, two types of seed, karena ada nanti hubungannya setelah ini, untuk menciptakan pekerjaan yang baru, pelayanan yang baru. Tuhan Yesus memenuhi atau menggenapi yang pertama di saat dia datang pertama kali. Dan ketika dia datang kembali, pada saat dia datang kembali kedua kali, sesuai dengan janjinya, untuk the harvest, untuk mengumpulkan buah-buah yang telah matang, dari yang sudah dari benih yang sudah ditanam, dan untuk memberikan jaminan kepada kedua belah suku, dari langit dan bumi yang baru. Agak sedikit kacau sebenarnya dalam bahasanya, cuman maksudnya adalah kita adalah kedua belah suku yang baru itu, yang terdapat dalam langit dan bumi yang baru, dan kita adalah bagian dari the new kingdom, kerajaan yang baru, dan kita adalah the new people, umat Allah yang baru. Jadi mau jadi umat Allah yang baru dan mau berada dalam kerajaan yang baru, di sini, it is here, di sinilah, Tuhan Yesus dan sorga, and the heavens, semua orang atau pribadi yang terdapat di sorga, bahkan the new Jerusalem, Yerusalem yang baru, turun, come down, turun secara langsung dan selamanya. Jadi langit dan bumi yang baru, bahkan Tuhan sendiri, bahkan Tuhan Yesus sendiri, bahkan sorga, seluruh isi sorga itu, dan bahkan Yerusalem yang baru itu akan turun di sini dan secara permanen. Saya menunggu kapan si Liman ini mati. Karena dia saya lihat makin tua. Coba saja lihat di Google, ada fotonya ketika dia masih muda, ada sekarang fotonya sudah keriputan. Dia bilang apa tadi? Eternally. Selamanya kan? Dia hidup gak selamanya? Ya.
Jadi kita bilang adalah perjanjian yang baru yang harus tergenapi. Harus tergenapi. Dan perwujudan dari ke-12 suku yang dimeteraikan dalam Wahyu pasal 7 adalah the first fruits, adalah buah-buah yang pertama daripada kalau kita pergi dan harvest atau mengumpulkan benih atau buah yang telah ditanamkan di dalam Wahyu pasal 14, dan mereka adalah the congregation members of Shincheonji. Jadi mereka adalah anggota-anggota dari gereja Shincheonji. Jadi ke-12 suku di sana adalah bagian dari anggota daripada gereja Shincheonji. Kedua suku ini, diberikan nama. Ada namanya ke-12 suku ini. Siapa nama mereka? Lihat saja di websitenya ada. Saya bacakan. Ada John, Yohanes, Peter, Petrus, Busan, James. Kenapa Busan, James? Karena murid Tuhan Yesus ada 2 James. James itu Yakobus. Jadi yang satu namanya Busan James. Busan itu nama kota di Korea. Lalu ada Andrew atau Andreas, ada Tadeus, ada Philip atau Filipus, ada Simon, Bartolomeu atau Bartolomeus, Matthew atau Matius, Matias, karena Yudas sudah bunuh diri kan, jadi Matias. Lalu ada James yang satu, ya kan, dan disebut sebagai Seoul James. Siapa yang mau ke Seoul? Dan Thomas. Jadi ada 12. Ini dia. Perhatikan baik-baik. Ini dia. Tadi dia bilang apa? Kedua suku ini ada di dalam kitab Wahyu. Penggenapan dari kitab Wahyu. Pasal berapa? Pasal 7. Coba buka Wahyu pasal 7. Sangat sederhana sebenarnya untuk menguji orang-orang ini. Selain kita akan melihat ajaran sesat mereka, saya juga mau bantu kita untuk beginilah caranya kalau kita mau menguji ajaran-ajaran orang. Gampang sekali. Apa yang mereka katakan, bandingkan dengan apa kata Alkitab. Dan kamu akan temukan perbandingan yang tidak sepakat. Dia kasih nama kedua suku apa tadi? Nama-nama rasul kan? Coba lihat Wahyu pasal 7. Apa yang ada di sana? Dari ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. Ada berapa? 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Pertama, ini bukan gereja. Yang harus kita pahami. 144.000 orang bukan orang Kristen, tapi dari suku keturunan. Makanya digunakan kata keturunan. Apa artinya keturunan? Keturunan artinya keturunan secara jasmani. Ada aliran darahnya. Bukan orang Korea. Apa? Busan James. Orang Korea, bukan orang Korea, orang Israel. Orang Israel yang mempunyai darah Israel, keturunan Israel. Dan apa nama mereka? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Filipus, ada Simon. Tak ada. Ini adalah nama ke-12 suku bangsa Israel. Siapa nama mereka? Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben, dari suku Gad, dari suku mana lagi? Dari suku Asyer, dari suku Naftali, dari suku Manasye, dari Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Ada dari Petrus, ada dari Matias, ada dari Matius. Gak ada. Jadi mau percaya yang mana? Mau percaya Limanhi? Dan ia katakan, then I heard, lalu aku mendengar, jumlah mereka adalah 144.000. Itu tadi Wahyu pasal 7 ayat 4. 144.000, ya 144.000, tapi bukan orang Korea, sorry. Dan nama-nama mereka, nama-nama sukunya bukan nama-nama rasul, sorry. Dia tidak membaca Alkitabnya orang ini. Hah? Dia baca Alkitabnya nggak? Menurut kalian dia baca nggak Alkitab? Kayaknya dia baca sampai Wahyu pasal 7 ayat 4. Oke. Lalu dia bilang, apa ya namanya 12 suku? Dia lupa baca ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Dia lupa baca. Ya kan?
Sampai dia ayat 4 dia bilang, wah 12 suku ya apa ya, kayaknya 12 murid Tuhan Yesus itu keren. Tapi ada 2 James, ada 2 Yakobus. Saya buat nama kota di Korea biar terkenal. Busan James dan Seoul James. Wah, hebat ya. Padahal itu hanya menunjukkan kebobrokannya. Dia tidak baca ayat 5, 6, 7. Seandainya dia baca kan, ya kan? Seandainya dia baca kan, dia akan kasih namanya bukan nama murid. Ada namanya di sini ternyata. Oke, saya kasih aja. Yehuda, Ruben. Orang Kristen, kenapa begitu mudah tertipu dengan ajaran seperti ini? Bahkan pendeta, kalau ada pendeta yang bisa tertipu dengan ajaran seperti ini, saya nggak tahu dia kenapa jadi pendeta. Sungguh. Sebenarnya tanpa kita buka Alkitab, jujur saja, saya tanpa buka Alkitab ketika membaca semua tulisan mereka, saya bisa tahu ini tidak benar. Gak usah buka Alkitab. Ini kita pendeta bisa. Jadi Sintiongji mengklaim ke-12 suku dari Israel rohani. Jadi Israel rohani. Kalau ini kan Israel. Jadi yang mana yang benar? Wahyu pasal 7 Israel yang fisik. Tadi bilangnya turun secara fisik. Tapi sekarang Israel rohani. Mana yang benar? Wah, kalau ada Limanhi di sini mau tanya sama dia, mana yang benar? Yang Allah telah ciptakan adalah sebuah ciptaan baru, dan ini adalah kerajaan dan bait suci Allah, salah satunya yang ada dalam dunia. Jadi mana? Rohani atau dalam dunia? Kedua belas suku ini diberikan nama sesuai dengan 12 suku dalam perjanjian lama, dan murid-murid Yesus jadi 24. 12 suku dalam perjanjian lama dan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ada 12, ya, Matias pengganti Yudas, lalu ada 12 suku bangsa Israel. Jadi 24. Mana? 12 atau 24? Telah dikatakan bahwa mereka yang tidak termasuk dalam ini adalah sebuah warning. Hati-hati loh, karena kalau nggak masuk dalam keanggotaan ke-12 suku ini tidak didapati sebagai umat dari kerajaan Allah di akhir zaman. Nggak masuk Sintiongji, kamu bukan anggota kerajaan Allah. Ngeri nggak? Nggak ngeri. Ini ancaman mereka. Oleh karena itu, kedua suku Sintiongji bekerja untuk menyebarluaskan ke seluruh dunia dan memulihkan semua bangsa pada saat yang sama. Ayo datang ke Sintiongji. Sintiongji itu adalah tempat dari umat Allah. Kamu nggak di Sintiongji, kamu bukan umat Allah. Nanti kita tahu bahwa itu bukan umat Allah. Dan mereka berbicara tentang adanya benih Allah dan benih iblis. Nah, ini juga dulu saya dengar waktu awal saya mendengar tentang Sintiongji, ada yang bilang bahwa mereka berbicara tentang benih Allah dan benih iblis. Yang ada di Sintiongji itu benih Allah, di luar Sintiongji benih iblis. Dan ini mempengaruhi kehidupan sosial mereka, dalam keluarga termasuk. Kalau ada yang percaya kepada Sintiongji dalam keluarga itu, dia tidak akan mau bergabung dengan keluarganya, anggota keluarganya yang lain. Kenapa? Karena saya benih Allah, kamu benih iblis. Jadi congregation members, anggota jemaat dari Sintiongji pergi ke utara, ke selatan, ke timur dan barat, dan membawa orang-orang ke mission center mereka yang ada di Korea untuk menuai, to harvest, untuk menuai dan untuk mensil mereka, untuk memeterai mereka yang terlahir dari God's seed, benih Allah, benihnya Allah. Jadi mereka yang bisa percaya kepada Sintiongji adalah mereka yang terlahir dalam benih Allah. Jadi nggak semua orang. Mereka yang percaya kepada Sintiongji adalah benih Allah. Yang tidak percaya kepada Sintiongji bukan benih Allah. Dan siapa mereka? Semua gereja di luar Sintiongji. Semua gereja di luar Sintiongji bukan benih Allah.
Bahkan nanti mereka akan terang-terangan bilang bahwa mereka adalah benihnya iblis. Okay? Mereka katakan the physical entities atau wujud nyata, wujud fisik dari mereka yang telah menang atas si binatang itu, okay? Patungnya, his image, dan angkanya dalam Wahyu 15. Tahu ini siapa? Antikristus. Jadi dia bilang Antikristus kayaknya sudah datang. Karena Antikristus disebut sebagai the beast, si binatang itu, dan dia akan membangun patungnya untuk disembah, dan dia akan memberikan angkanya. Tahu angkanya 666? Oke. Dan mereka yang sudah menang, dia bilang mereka sudah menang. Dan mereka sudah menang, udah berjuang, dan mereka sudah overcame, sudah menang dari binatang itu. Kapan peperangan ini terjadi? Kapan Antikristus datang? Udahkah Antikristus datang? Sudah. Ada yang pernah lihat? Ada di koran? Ada di majalah? Karena kalau Antikristus datang ini bukan main-main. Antikristus datang dalam Alkitab itu berbicara tentang seluruh dunia di bawah pemerintahan Antikristus. Jadi Antikristus itu bukan datang di sebuah desa, hanya orang tertentu yang bisa lihat. Tidak. Dia datang dalam dunia sebagai seorang pemimpin dunia. Jadi kalau mereka bilang sudah mereka lawan ini, dan mereka sudah menang, kapan? Jadi mereka bilang mereka sudah menang, dan mereka adalah grup itu yang telah menang, dan mereka adalah the chairman of Shincheonji, kembali pemimpin daripada Shincheonji, tidak lain dan tidak bukan Lee Man-hee, dan semua yang ikut bersama dengan dia. Wah, kami semua adalah orang-orang yang menang terhadap Antikristus. The witnesses, para saksi yang dapat memberikan kesaksian akan segala kejadian yang terdapat dalam kitab Wahyu. Maka bilang bahwa orang-orang Shincheonji adalah mereka yang lahir dari benih Allah. Mereka datang untuk dituai, dimeteraikan, dan diciptakan ke dalam 12 suku tadi, 144.000. Mereka adalah orang-orang yang datang dari berbagai negara, the multitude. Mereka memakai jubah putih dari seluruh dunia. Dalam 1 tahun saja, dalam 10 bulan ada 100.000 orang yang lulus dari mission center mereka, dari pusat misi mereka. Dan ada 100.000 pelajar yang telah dituai dan sedang belajar di dalam pusat misi mereka. Hati-hati, mereka bawa di sana untuk dicuci otaknya, didoktrinisasi. Dan karena begitu banyak, kan berapa tadi? 100.000 yang sudah tamat, 100.000 yang sedang belajar, berarti udah 200.000. Jadi 144.000, 200.000. Ini juga satu hal yang harus kita tanyakan. Tadi katanya berapa? 144.000. Tapi ini udah 100.000 tambah 100.000 sudah 200.000. Jadi 144.000 ada sekitar 56.000. Wah, dari 200.000 aja sudah 56.000, tidak termasuk 144.000, ya kan? Kayak mana ini? Makanya kemarin saya baca di salah satu surat kabarnya di Australia, karena gerakan ini di ban di Australia, di ban di Singapura. Jadi ada kesaksian orang di Australia bilang apa? Bahwa mereka bilang karena hanya 144.000 kan. Jadinya karena begitu banyak orang dalam keanggotaan Shincheonji, mereka harus berjuang menjadi yang terbaik, supaya mereka menjadi yang 144.000 terbaik. Dan dalam kesaksian-kesaksian saya melihat bahwa mereka dianjurkan atau diajarkan untuk meninggalkan kehidupan pribadi mereka, supaya mereka bisa fokus melayani Shincheonji. Segala tenaga, segala apa yang mereka punya, mereka taruh di sana.
Makanya di Australia ada seorang perempuan Korea, dia bertobat dari situ dan mengungkapkan penyesalannya karena dulunya dia adalah seorang yang harusnya bisa jadi penyanyi, ya kan? Tapi dia tinggalkan cita-citanya itu demi Shincheonji. Akhirnya dia temukan bahwa ini adalah gerakan yang salah dan dia menyesal. Ada lagi katanya para murid yang kuliah di Australia bahkan rela menyisihkan atau bahkan memberikan uang kuliah mereka untuk dipakai dalam pelayanan Shincheonji. Mereka tinggalkan kuliah mereka tapi tetap bilang sama orang tua mereka kuliah, dikirim uang kuliah, mereka pakai untuk Shincheonji. Kita bisa baca itu di koran-koran Australia. Mudah untuk mencari. Itu dengan di Singapura, di Korea sendiri udah banyak yang bersaksi kehilangan anaknya, kehilangan pasangannya karena pergi kepada Shincheonji. Karena mereka harus fokus mereka supaya mereka menjadi 144.000 terpilih. Dari jutaan orang 144.000. Ngeri kan persaingannya? Oke, dan mereka bilang karena banyaknya ini adalah bukti bahwa Allah, Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat dan bahkan firman kehidupan daripada Tuhan ada bersama Shincheonji. Nah, kembali, klaim bahwa mayoritas adalah benar adalah klaim dari iblis. Ingat itu, ingat selalu. Kalau ada orang mulai mengklaim, oh kami benar karena kami banyak, suara iblis. Suara dari si setan, tidak pernah benar. Kita benar karena kita sesuai dengan Alkitab. Itu aja. Bukan karena kita banyak. Sedikit pun kita. Tapi kalau kita sesuai dengan Alkitab, maka kita benar. Oke, tidak pernah mayoritas berarti benar. Dan mereka di sini lihat the names. Jadi nama-nama denominasi Protestan tidak ada dalam Alkitab. Lihat. Kalau kita kan, mereka bilang, kalau kita kan Shincheonji. Shincheonji ada nggak dalam Alkitab? Ada nggak? Pernah lihat dalam Alkitab? Pernah lah. Apa tadi? Langit dan bumi yang baru, ya kan? Ada dalam Alkitab kan? Tapi kalau Presbyterian, ada dalam Alkitab? Dia nggak baca Alkitabnya. Ada. Dia nggak tahu aja bahasa Yunani. Presbyteros, penatua. Ada dalam bahasa. Ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam Alkitab, dia bilang. Metodis, Baptis. Baptis nggak ada dalam Alkitab ya? Ada kan? Tuhan Yesus dibaptis. Kan? Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka. Baptis. Kata baptis, baptizo. Tapi dia bilang nggak ada. Ini kan orang yang nggak baca Alkitabnya kembali. Mungkin dia kembali hanya baca kitab Wahyu, itu pun mungkin nggak tahu entah kayak mana dia baca Alkitabnya. Kayaknya dia buka cek mana ayat yang mau dia baca. Dapat kitab Wahyu pasal 7 tadi ayat 4. Itu aja. Dia lupa baca ayat 5, 6, 7, 8. Ya kan? Iya gitu juga. Dia lupa baca Alkitabnya bahwa ada Presbyterian dalam Alkitab, ada Baptis dalam Alkitab. Oke. Tapi dia bilang, mereka nama-nama mereka tidaklah dalam Alkitab. Oke. Lalu their creation and organization, lalu penciptaan dan organisasi mereka semuanya dibuat oleh manusia. Manusia yang buat. Gereja-gereja Protestan adalah sebuah gereja tradisi. Oke. The subjects of the kingdom of spiritual Israel that appeared after Jesus. Dan mereka bukan gereja yang betul-betul. Mereka adalah gereja yang dibuat oleh manusia dan mereka adalah gereja yang mengikuti tradisi manusia. Dan bahkan karena korupsi yang terdapat dalam gereja. Ini juga kadang-kadang menjadi satu hal yang kita harus akui bahwa sungguh memang dalam gereja-gereja banyak korupsi, banyak hal yang tidak benar juga. Itu benar. Tapi bukan berarti bahwa Shincheonji benar juga, ya kan? Kalau dibilang bahwa gereja-gereja Protestan adalah gereja yang dibentuk oleh manusia, lalu siapa yang bentuk Shincheonji? Dewa? Manusia juga kan? Limanhi siapa? Manusia atau malaikat? Manusia juga, ya kan? Tapi ini supaya kelihatan hebat lah. Kami bukan dari manusia, kami dari Tuhan. Ya, siapa juga? Kami juga Presbyterian bilang kita dari Tuhan, ya kan? Ya kan? Karena korupsi mereka
karena kesesatan, karena keburukan mereka, Allah dan firman, Allah dan Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Left them. Dan lalu mereka menjadi gereja dunia, gereja duniawi. Ya banyak memang gereja sudah menjadi gereja duniawi. Sayang sekali, makanya banyak pendeta tertipu juga. Karena di sana tidak lagi diajarkan kebenaran. Mereka bahkan menambahkan dan mengurangi dari kitab Wahyu. Oh, mereka tambahkan dan mereka kurangi. Siapa yang tambahkan, siapa yang kurangi? Bukankah Limanhi yang tambahkan? Dia tambahkan Yohanes yang baru kan? Dalam kitab Wahyu ada Yohanes yang baru? Enggak ada kan? Dia tambahkan Yohanes yang baru. Lalu and the false pastors, dan para pendeta yang palsu, mereka committed coercive confession for money, artinya mereka hanya mau uang. Ya memang banyak pendeta yang mau uangnya saja, betul itu. Betul. Tapi bukan berarti Shincheonji benar. Mereka saling bertengkar dan mereka saling berargumen antara satu dengan yang lainnya. Mereka lalu terpisah-pisah, dan mereka saling mengutuk satu dengan lainnya dan saling memanggil satu dengan lainnya sebagai sekte sesat. Nah itu memang terjadi juga, ya kan? Gereja-gereja Protestan suka bilang, itu sesat, ini sesat, ya kan? Kayak gereja kita, ya kan? Hah? Regano? Ya kan? Kayak gereja kita kan bilang itu sesat, ini sesat, ya kan? Sama kan? Bilang Shincheonji juga sesat. Tapi tadi kita baca Galatia pasal 1. Rasul Paulus katakan, kalau ada yang mengajarkan Injil yang lain, apa dikatakan? Terkutuklah dia. Inilah istilah yang terdapat dalam Alkitab. Yang mengabarkan Injil yang lain, terkutuklah dia. Ini bukan istilah yang kita buat-buat. Ya, sedikit lagi kita lihat. Gereja Protestan di sini adalah gereja yang tidak akan dituai. Hanya gereja Shincheonji akan dituai. Karena mereka hanya adalah ilalang. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang tanaman dan ilalang? Kita ini ilalang, saudara-saudara. Kita ini tidak berbuah, kita ini bukan tanaman asli. Jadi mereka ada tanaman, itu kita ilalang yang akan dilemparkan ke dalam api. Lalu gereja Protestan bukan lahir dari benih Allah. Mereka tidak dimateraikan, mereka tidak dapat memasuki the 12 tribes. Dan ini juga alasan mereka. Mereka bilang, kenapa kita begitu menentang Shincheonji? Mereka bilang, mereka menentang kita bukan karena kita salah, bukan, tapi karena mereka bukan bagian dari Tuhan. Mereka nggak mengerti apa yang kita pahami. Memang orang Protestan tidak gampang dicuci otaknya. Karena gereja Protestan itu terkenal sebagai gereja yang mengambil Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Dan banyak STT Protestan harusnya kalau masih jiwanya adalah jiwa Protestan, adalah orang-orang atau STT hamba-hamba Tuhan yang betul-betul mempelajari Alkitab mereka. Jadi nggak bisa kamu gampang mencuci otak mereka, sorry. Tapi karena itu mereka bilang, mereka nggak tahu itu karena mereka bukan dari bagian daripada Shincheonji, mereka bukan bagian dari benihnya Allah. Sesuai dengan Alkitab, mereka pergi ke lautan api, seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 14 dan Matius pasal 13. Semua gereja Protestan akan masuk neraka. Mereka minta bertobat. Jangan ada di gereja Protestan. Kamu di gereja Protestan, kamu masuk neraka. Dan ini yang saya bilang, mereka adalah yang lahir dari the devil seed atau benih iblis. Kita ini benih iblis. Mereka benih Allah, kita benih iblis. Dan datang pendeta-pendeta di Indonesia bilang, Shincheonji tidak salah. Mereka nggak tahu bahwa mereka sedang dibilang benih iblis. Pendeta-pendeta ini nggak mau pergi belajar.
Iya, banyak pendeta yang seperti ini. Kenapa? Karena hukum kasih. Hukum kasih. Kasih. Jadi kalau ada yang kayak gini, jangan langsung bilang mereka sesat. Jangan mereka nggak boleh pakai kata-kata sesat, tak boleh. Kasihi mereka. Mereka nggak tahu mereka sedang dibilang benih iblis. Dan menjadi satu dengan iblis, bukan hanya benih iblis, tapi menjadi satu dengan iblis dan akan berakhir di nerakanya iblis. Lihat di sini, in the devil's fire of hell, di nerakanya iblis. Sorry, ini juga tidak alkitabiah. Siapa yang punya neraka? Tuhan, bukan iblis. Iblis saja masuk neraka. Nampak kali dia tidak baca Alkitabnya kembali kan? Iblis saja masuk neraka, tapi dia bilang iblis yang punya neraka. Ini adalah pandangan manusia, imajinasi manusia. Tahu kalau di film-film dibilang kamu masuk neraka, siapa pemimpinnya di neraka? Ada si iblis kan, dia pemimpin. Nah, dia juga akan masuk neraka. Dia juga akan disiksa di neraka. Bukan dia pemimpinnya di sana, dia yang apa kamu? Dia ada kan yang dia punya apa? Garpunya, dia tusuk-tusuk kamu. Iya. Alkitab mencatat bahwa dia pun akan masuk neraka, dia pun akan dilemparkan di sana dan akan disiksa juga di sana. Bukan dia yang punya neraka. Lalu dilanjutkan apa? Mereka harus bertobat, mereka harus lahir kembali dan masuk ke dalam surga. Mereka harus kembali Alkitab segala macam. Oke, jadi Shincheonji itu poinnya, intinya. Oke. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan kembali ini tentang ke-12 suku segala macam. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, mereka yang mengerti, mereka yang percaya, mereka yang datang, dan mereka yang dibasuh dalam darah Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Oke. Jadi di sini intinya mereka berbicara itu tentang adanya saya rasa kita lewati saja karena waktu kita. Jadi singkatnya ada 3 jenis manusia yang mereka bicarakan. Ada orang-orang berdosa itu mereka di luar kekristenan. Nah, orang-orang di luar kekristenan harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Orang-orang berdosa, mereka yang telah hidup dan yang hidup sampai sebelum akhir zaman diselamatkan oleh darah Kristus. Mereka adalah orang non-Kristen, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka selamat. Lalu ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah manusia yang lahir sebagai benih Allah. Jadi siapa mereka? Mereka adalah orang Kristen yang merupakan kaum Shincheon. Lalu ada jenis yang ketiga. Apa itu jenis yang ketiga? Jenis yang ketiga adalah mereka yang terlahir dari benih iblis. Siapa mereka ini? Semua orang Kristen dalam denominasi apapun di luar Shincheon. Oke? Itu poin. Makanya benar kalau ada yang memberikan kesaksian bahwa setelah mereka masuk ke dalam Shincheonji, mereka akan memisahkan diri dari orang-orang, tidak mau bergabung dengan orang, tidak mau lagi ke gereja. Nah, itu ada satu yang menghubungi saya, ceritakan kepada saya tentang, dia tanya sama saya, gimana ini menolong istri saya ini. Saya bilang, kenapa istrimu? Istri saya tiap hari nge-zoom, Zoom meeting tiap hari. Dia juga tidak peduli lagi apa yang kami makan di rumah. Dia gak mengurus kami lagi di rumah. Lalu dia pun tidak mau lagi ke gereja. Dia dulu aktif sekali ke gereja, sekarang nggak mau lagi. Kenapa? Karena gereja Protestan kan? Gereja Protestan benih iblis. Aku adalah benih Allah. Itulah ajaran Shincheonji. Dan di akhir saya mau katakan bahwa bahayanya adalah gerakan ini bukan hanya karena mereka datang kepada kita dan menyebut diri sebagai Shincheonji, tapi mereka datang kepada kita dalam rupa yang lain, yaitu organisasi-organisasi yang lain. Apa itu? Di sini ada 2 setidaknya, yaitu HWPL dan IWPG. Dan ini keduanya berbicara tentang perdamaian dunia. Perdamaian. Oke? Perdamaian. HWPL perdamaian dan IWPG ini sebenarnya lebih kepada gerakan perempuan. Gerakan perempuan yang pemberdayaan perempuan untuk mendamaikan dunia. Dan dengan organisasi ini mereka masuk ke Indonesia.
buat seminar-seminar, buat acara-acara, buat perlombaan-perlombaan, dan diterima sangat baik di Indonesia. Sangat baik. Mereka masuk ke sekolah-sekolah Kristen. Dari mana kita tahu bahwa HWPL dan IWPG ini berhubungan dengan ini? Siapa tadi? Ini lihat dia makin tua kan? Makin habis giginya saya. IWPG, gelar pertemuan puncak perdamaian dunia di Korea Selatan. Manhili berkata, pendamaian kebutuhan vital. Sangat penting. Jadi mereka membawa embel-embel perdamaian. Oke? Nah, saya mau menjawab satu pertanyaan yang muncul di salah satu sosial media di mana saya mengirimkan tentang Shin Cheonji. Ada yang tanya, kenapa PGI diam? Kenapa PGI diam? Harusnya PGI kan ini. Nah, saya menemukan satu artikel. Saya buka saja mungkin di sini. Mana? Kenapa PGI diam? Tidak membuka suara, ya kan? Harusnya PGI sebagai salah satu aras nasional yang banyak atau hampir mungkin mayoritas gereja di Indonesia adalah anggotanya. Harusnya dia kan bersuara gitu kan? Kenapa? Kita lihat dalam satu artikel di dalam The Jakarta Post, okay? Indonesians talk of joining Korean religions sect di sini sekte, okay? Sekte Kristen, okay? Nah, ini siapa nih? Tahu kan siapa ini? Udah tahu kan siapa ini? Nampak nggak? Siapa itu? Itu Lee Man-hee. Oke, dah. Jadi, bentar, saya lihat mana yang. Jadi ini ada seorang yang dari PGI, namanya adalah Lenta Eni Simbolon, orang kita Batak, Lenta Eni Simbolon, dan dia adalah eksekutif sekretari atau sekretaris eksekutifnya dari PGI, okay? Yang PGI yang didirikan tahun 1950. Lalu apa yang dikatakan oleh si Lenta ini mengenai Shin Cheonji? Lihat apa yang dia katakan. Dia bilang, kami tidak seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau kami PGI tidak seperti MUI, mereka bilang, yang dapat mengeluarkan fatwa, ya kan? PGI memang tidak bisa mengeluarkan fatwa. Oke. Jadi dia tambahkan bahwa PGI bukan dalam posisi untuk mengeluarkan statement apakah sebuah gereja tertentu itu sekte atau sesat. Jadi dia bilang bahwa kami nggak bisa loh bilang Shin Cheonji ini sesat atau tidak sesat, kami nggak bisa bilang. Itulah PGI. Jadi jangan terlalu berharap pada PGI. Serius. Karena memang begitu PGI. PGI adalah gerakan oikumene. Dan gerakan oikumene adalah gerakan yang pada dasarnya mau membuat semua orang sayang sama dia, termasuk yang sesat. Karena dia tidak akan berani bilang mana yang sesat, mana yang benar. Itu adalah gerakan oikumene. Oke, jadi jangan dalam hal-hal seperti ini, jangan terlalu berharap pada PGI. Berharaplah pada Alkitab. Dan berdoalah supaya gerejamu itu hamba Tuhan yang betul-betul mempelajari Alkitab. Supaya kalau masuk ajaran-ajaran seperti ini, dia bisa tahu dan dia bisa bilang sama kalian. Dia bisa beritahukan kepada kalian. Karena kalau enggak, kalian akan dimakan oleh sekte. Karena PGI pun tidak peduli. Dan salah satu agenda tadi grupnya si Shin Cheonji tadi, okay. Mana? Kok saya tiba-tiba kehilangan yang di ini HWPL ini, mereka adakan kalau nggak salah di Makassar, ya, dalam sebuah surat kabar, dan di sana mereka mengumpulkan semua agama termasuk perwakilan dari gereja Protestan, dan perwakilan dari gereja Protestan adalah gereja anggota PGI. Ikut. Oke, ikut. Jadi mereka juga mengizinkan anggota mereka untuk ikut acara-acaranya Shin Cheonji yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini. Hah? Ya iyalah. Iya, memang mereka bilang
Protestan itu benih iblis. Tapi kenapa mereka terima? Supaya mereka mempertobatkan kan? Supaya kamu menjadi benih Allah. Menginjili dengan cara seperti ini, organisasi-organisasi seperti ini. Atas nama perdamaian dunia, baru nanti mereka akan rekrut di antara kalian, siapa yang mau ke Korea belajar di sana. Maka akan masuk nanti di yang tadi 100.000 orang lulus, 100.000 orang yang sedang belajar. Nanti kamu bisa lihat, dicek di YouTube juga video-video mereka sedang belajar, sedang ini. Itulah mereka. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa PGI, ya semua yang tergolong dalam Injili Baru dan Oikumene tidak akan bicara, sorry to say, termasuk PGI. Baca aja apanya PGI, visi dan misinya PGI. Merangkul dan menerima semua orang terlepas dari latar belakang ajaran, bahkan terlepas dari latar belakang ajaran, termasuk ini. Menyesatkan atau tidak menyesatkan, who care? Siapa peduli? Siapa peduli? PGI tak akan peduli. KPK kemarin ada urusan, mereka pergi buat statement. Tahu, pernah baca? KPK, tahu KPK kan? Badan Pemerintahan tentang Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka pergi buat statement dalam website mereka. Statement dari PGI mengenai KPK. Oke. Urusan dunia ini, urusan pemerintahan mereka buat statement. Tapi urusan doktrin seperti ini mereka bilang, oh sorry kami tak bisa buat statement. So, saya nggak perlu bilang, kalian nilai sendiri PGI itu seperti apa. Jadi jangan terlalu bilang, oh kita harus dibawa PGI, kita harus PGI. Kenapa? Ngapain? Kalau hal seperti ini aja mereka tidak bisa buat statement. Nggak bisa mereka melindungi kita dari ajaran-ajaran sesat seperti ini. Ngapain kita ada di situ? Jangan mereka juga yang menjerumuskan kita justru ke dalam. Karena mereka menunjukkan bahwa mereka bersahabat dengan Shincheonji. Saya tidak mengatakan bahwa mereka secara resmi bergabung atau bekerja sama, oke? Saya tidak bilang itu. Tapi dari apa yang kita lihat, dari statement mereka tadi dan juga dari pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh organisasi Shincheonji di mana anggota PGI ada di sana dan tidak ada respon dari PGI-nya sendiri, kita mungkin bisa mempertanyakan di mana posisi PGI dalam hal ini. Oke? Ada pertanyaan dari kita? Ada yang mau bertanya? Iya, Pak Simamura. Saksi Yehova itu mirip-mirip tapi beda. Kembar tapi tak sama. Kembar dalam artian ada ajaran mereka yang sama seperti 144.000 orang, itu juga ajaran saksi Yehova juga itu. Cuman mereka tidak sama dalam artian karena mereka tidak didirikan oleh Lee Man-hee. Mereka berasal dari Amerika, bukan dari Korea, dan ada banyak sekali ajaran mereka, contohnya khususnya tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Yehova, bukan Allah. Tuhan Yesus adalah manusia biasa yang diangkat menjadi Allah. Dia bukan Allah yang turun dari sorga, tapi dia adalah manusia yang diangkat menjadi Allah. Nah, mereka mengubah, contohnya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, kalau sama dalam Alkitab kita, firman itu adalah Allah. Tapi di Alkitab mereka punya Alkitab sendiri. Firman itu adalah seorang Allah. Kenapa ditambahkan kata seorang? Untuk menunjukkan bahwa ini bukan Allah seperti Allah Bapa, bukan. Ini Allah kecil. Allah kecil. Nah, itu juga itu. Saksi Yehova juga bukan kebenaran, itu mengajarkan Injil yang lain. Injil yang lain. Makanya kita sangat menentang. Walaupun sudah disahkan, diterima di Indonesia, ya kan? Di zaman Pak Gus Dur ya. Mormon juga agak beda lagi. Mormon itu juga dari Amerika, oke? Dari Amerika, dan Mormon itu secara pada dasarnya
semua adalah Allah. Bukan hanya Tuhan Yesus manusia yang menjadi Allah, bukan. Kita pun bisa jadi Allah. Itu Mormon. Kita pun bisa jadi Allah. Dan mereka percaya kayak kalau pernah nonton film Dragon Ball? Tahu Dragon Ball? Tahu kan? Kan di Dragon Ball ada banyak dunia yang berbeda kan? Dan di setiap dunia ini ada dewanya masing-masing, ya kan? Nah, kita ini manusia juga begitu. Kamu itu bisa jadi Allah, tapi Allah mungkin bukan di bumi. Kamu Allah di planet lain. Nanti ketika kamu mati. Jadi kamu harus berbuat baik supaya kamu sampai ke standar menjadi seorang Allah. Jadi ketika kamu mati, kamu menjadi Allah kecil juga. Itu Mormon. Mereka juga punya Alkitab mereka sendiri. Dan mereka bukan, Mormon ini lebih parah karena mereka bukan hanya membaca Alkitab, tapi mereka lebih mengedepankan kitab-kitab yang ditulis oleh pendiri mereka. Kayak ada namanya The Great of White Pearls, like ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah. The Book of Covenant, buku perjanjian, lalu buku penghakiman, lalu ada The Great of White Pearl kalau nggak salah. Itu bukunya. 3 buku itu. Jadi Mormon juga begitu. Nah, Mormon di Indonesia tidak terlalu kedengaran ya. Ada yang pernah mendengar gereja Mormon di Indonesia? Kalau di Singapura banyak. Gereja Mormon itu terkenal dengan kelihatan dari mereka penginjilannya itu dengan pakai baju putih, pakai dasi. Terus ada apa di sini? Nama mereka. Nah, ketika kamu baca nama mereka, kamu akan lihat di situ ada penatua. Jadi masih muda-muda nanti mereka udah disebut penatua. Dan Mormon itu, wah, apa mereka itu apa namanya? Advertisement. Apa itu advertisement? Iklan mereka itu bagus-bagus. Tahu kenapa? Mereka akan tampilkan pria-pria dan wanita-wanita yang muda dan cantik. Lihat saja kalau ada kebanyakan apa mereka selebaran mereka atau postingan mereka di sosial media, kalau ditampilkan di sana undangan untuk ke gereja, tapi yang ditampilkan adalah gadis-gadis muda, pria-pria muda yang cantik dan ganteng, rapi. Itu biasanya Mormon. Makanya mereka penatua mereka pun yang muda-muda, ganteng-ganteng, pergi pakai dasi kan, rapi, pakai ada name tag-nya di sini. Penatua Johnson. Kan? Johnson? Masih muda ya Pak, 20-an jadi penatua mereka. Enak ya? Nah itu Mormon. Oke? Ada lagi pertanyaan yang lain? Apakah kalau di langit bumi yang baru itu kan berarti tidak ada lagi penderitaan dan kesusahan, tidak ada kematian. Ya. Ya. Nah, apakah para pengikut cincin tidak mengalami itu? Kan pasti mereka mengalami itu. Mereka juga akan mati juga. Ya. Ada tua dan kemudian mati. Jadi kalau mereka sudah berada di langit bumi yang baru, terus kalau mereka mati di mana mereka? Oh, oke. Pemahaman mereka begitu kan? Mereka sudah berada di situ. Ya, Bu Suparti memiliki pemahaman yang kritis mengenai itu, tapi sayangnya mereka tidak. Jadi kalau kita berpikir tentang mereka percaya langit dan bumi yang baru, lalu harusnya mereka berpikir, tapi kan kita mati juga. Lalu kalau ini udah langit dan bumi yang baru, lalu kalau mati kemana lagi kita segala macam. Tapi itulah yang, karena gini, bagi mereka yang penting kamu masih hidup, ya kamu anggota mereka. Kamu mau mati di mana ya, nggak peduli mereka. Makanya kan ada satu kesaksian juga dari kalau nggak salah di Singapura, seorang anak muda, dia akhirnya keluar dari Sinchonji. Kenapa? Di masa COVID kemarin. Karena seperti itu. Dia melihat bahwa kami ini di langit dan bumi yang baru, tapi kok kena COVID? Dan ada yang mati karena COVID. Si Liman Hia aja kena COVID.
pemimpin di Shincheonji, di langit dan bumi yang kena COVID. Ya, mereka bilang, ini. Ya, tapi sayangnya banyak yang masih tidak bisa melihat. Banyak yang tidak bisa melihat. Okay. Dan mereka tidak akan sebut-sebutkan ini. Nah, mereka bukan ini poinnya kan, kembali ke 144.000 orang tadi, itu yang paling mereka tekankan supaya kamu itu loyal terhadap mereka. Nah, ini kan hanya sebagian orang aja yang bicara, bahkan mungkin mereka juga akan bilang bahwa itu semua fitnah, gak benar. Okay. Ini ada pertanyaan yang disebut bahai. Nah, bahai ini saya kurang paham, mungkin saya coba pelajari lagi nanti. Okay. Mungkin minggu depan kalau kita ada kelas bedah lagi, saya akan coba utarakan bahai. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Tapi apapun sektenya gampang sekali. Saya sudah perlihatkan kepada kita malam hari ini bagaimana caranya. Baca saja apa yang mereka katakan, perbandingkan dengan Alkitab, kamu temukan. Tapi saya sih selalu memberikan kita pesan bahwa kalau kita adalah orang Kristen yang awam, yang tidak terlalu mempelajari Alkitab, maka jangan terlalu banyak juga membaca tulisan mereka, karena kalau dasar kamu juga tidak kuat, kamu akan gampang diombang-ambingkan mana yang benar, mana yang salah. Makanya yang paling penting adalah kita kalau sebut diri orang Kristen, pergi belajar Alkitab. Sangat-sangat penting. Ketika kita pelajari Alkitab kita tahu Alkitab kita, apapun ajaran sesat itu, bagaimanapun modelnya, bagaimanapun dia di cover, di apa segala macam, kita bisa tahu. Gampang. Makanya di gereja itu, seperti gereja kita, hal yang paling utama dan terus kita tekankan adalah Alkitab, doktrin, ajaran. Karena hanya itu yang bisa menjadi tameng kita, nggak ada yang lain. Makanya sayang sekali banyak sekali gereja sekarang tidak mengedepankan firman Tuhan. Yang mereka kedepankan adalah nyanyi bisa 30 menit, 45 menit, 1 jam, firman Tuhan 5 menit cukup. Omong kosong. Makanya banyak yang tertipu, banyak yang tersesat. Firman Tuhan harus menjadi yang paling utama, karena hanya itu yang menolong kita, nggak ada yang lain. Ingat waktu Tuhan Yesus digoda oleh iblis, 3 godaan iblis terhadap Tuhan Yesus kan? Makanan, tahta, ya kan? Seluruh dunia. Lalu apa yang digunakan Tuhan Yesus untuk melawan iblis? Pujian, penyembahan, nyanyi dia. Ada iblis di situ kan, dia nyanyi supaya si iblis lari. Enggak kan? Apa yang digunakan oleh Tuhan Yesus? Alkitab. Ada tertulis, kata Tuhan Yesus. Ada tertulis. Jadi Alkitab sangat penting. Alkitab. Jadi kalau di gereja kamu, hamba Tuhan kamu tidak mengajarkan kamu Alkitab, cari gereja yang mengajarkan kamu Alkitab. Serius, sangat penting. Nah kalau enggak, kamu tinggal menunggu waktu. Kamu dan keluarga kamu yang ada dalam gereja itu akan sangat mudah disesat. Sangat mudah disesat. Yang sharing kepada saya bukan orang-orang sembarangan. Ada yang sharing sama saya bahwa dia dan suaminya rajin melayani dalam gereja. Tapi melayani sebagai apa? Gereja karismatik lah. Melayani sebagai pemimpin ibadah lah, nyanyi-nyanyi lah, segala macam, WL segala macam. Tapi ketika Shincheonji masuk, suaminya yang rajin tadi melayani, ikut Shincheonji. Gak habis pikir. Kamu rajin melayani, tapi ikut Shincheonji, berarti kamu buta Alkitab. Sama sekali. Buta Alkitab. Tapi rajin melayani, kok bisa buta Alkitab? Karena dia melayani di gereja yang tidak mengajarkan Alkitab. Gereja sekarang banyak yang bukan hanya tidak mengajarkan Alkitab, tapi mencari sensasi, mencari viralnya saja. Oke, waktu kita sudah sampai. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh ditanyakan kepada saya secara pribadi. Mungkin minggu depan saya akan jawab bagi kita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur di malam ini bisa belajar firman-Mu bersama-sama. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk menolong kami, untuk sungguh melihat Shincheonji ini sebagai gerakan yang menyesatkan,
Ya Tuhan, sungguh berbahaya. Kami mohon supaya kami bisa mengerti dan juga memperingatkan orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya ya Tuhan kami bisa, semua kami bisa betul-betul mengerti dan kami bisa terhindar dari ajaran-ajaran sesat yang demikian. Tuhan bantu kami dan tolong kami semua. Jadi kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.